Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Saya mengundang setiap kita boleh bangkit berdiri. Dan dengan hormat Bapak Ibu yang ada di belakang boleh maju ke depan. Kita akan mengisi bangku-bangku yang ada di depan Bapak Ibu. Supaya saudara-saudara kita yang terlambat boleh mengisi bagian belakang. Sekali lagi dengan hormat, lebih maju lagi ke depan Bapak Ibu. Kami ingin juga menyapa Bapak Ibu yang saat ini sedang bersama-sama dengan kami beribadah secara online di akun Facebook dan YouTube dan di gelombang radio 107,7 FM. Saya percaya memasuki bulan yang ke-12, bulan yang terakhir di tahun 2020, kita tetap
kuat bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Berapa banyak kita yang percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah terlambat dalam seluruh kehidupan kita. Lambaikan tanganmu dan berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mari berikan tepuk tangan yang meriah, katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Syukur hanya bagimu ya Bapa. Engkau layak terima segala pujian. Engkau layak diagungkan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan-Mu ya Bapa yang baik. Kami boleh bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa ya Tuhan berjalan bersama dengan kami. Sehingga kami ya Tuhan Yesus, Engkau berikan kesempatan untuk memasuki ya Tuhan di bulan yang ke-12 Tuhan di tahun 2020 ya Bapa yang baik. Bulan yang terakhir di tahun ini ya Tuhan. Kami mau katakan bukan karena kekuatan kami, bukan karena kegagahan kami ya Tuhan Yesus, tapi karena kami tahu semuanya karena anugerah-Mu ya Bapa yang baik. Allah yang senantiasa berjalan bersama dengan kami. Bahkan kebajikan dan kemurahan-Mu ya Bapa yang selalu mengikuti setiap langkah kami Bapa. Terima kasih untuk semuanya Bapa yang baik. Dan hari ini di rumah-Mu yang kudus ya Bapa yang baik, kami mau bersorak-sorai demi nama-Mu ya Tuhan. Kami mau beria-ria demi nama-Mu Tuhan. Bahkan kami mau naikkan segala pujian penyembahan kami yang terbaik hanya bagi-Mu ya Bapa. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini sama seperti di surga. Hadirat-Mu ya Allah, hadirat-Mu itu yang kami perlu. Haleluya. Ya lalaba ya lalaba ya lalaba shikinaka lalaba shalom. Kami siapkan diri kami ya Tuhan. Kami siapkan hidup kami ya Bapa. Sebab sesuatu yang besar pasti terjadi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau dedikasikan ibadah kami ya Tuhan Yesus. Hari ini ya Bapa di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, ibadah kami hari ini menjadi ibadah yang berkemenangan di dalam-Mu ya Tuhan. Bagi-Mu lah segala pujian, hormat dan kemuliaan, sama-sama kita yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih Yesus. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hatiku ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah
Kami mau katakan dari hati kami Tuhan, selalu ada dalam hatiku. hanya Kau Yesus Tuhan. Mari berjalanlah bersama dengan kami ya Bapa. Memujimu, menyembahmu Selamanya itulah yang Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Hanya Kau Tuhan, Kau selalu ada dalam hati. Oh Yesus, Yesus, Kau ada bersama kami. Haleluya, haleluya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku. Mari hanya Bapak Ibu saja katakan, Kau selalu ada. Bersama-sama katakan, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Memujimu, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berjalanlah bersama dengan kami. Berjalanlah bersama dengan kami ya Bapa. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami memuliakan Yesus. Sebab Kaulah pujian kami ya Bapa. Sebab Kaulah penyembahan kami Yesus. Kaulah alasan dalam hidup kami ya Bapa. Tiada yang lain. Terima kasih ya Bapa. Buat darah-Mu yang membela
Shikana kana lama kara lama shikidi di 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 di. Shikina hana hana kara lama shana la 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 la. Urala bakara lama shande. Pagi ini kami mau memuji-Mu ya Tuhan. Pagi ini kami mau menyembah-Mu dengan segenap hati kami. Ya ralaba karalaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba laba 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 laba. Uralaba katakana hana ralaba shikina hana ya ralaba ya ralaba. Uralaba katakana laba shikini di 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 di. Yesus semuanya untuk-Mu ya Allah. Oh ralaba karalaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Yesus semuanya untuk-Mu. Ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Biarlah manis Kau dengar. Manis Kau dengar. Ralaba karalaba ya ralaba ya ralaba. Ralaba katakana laba shende. Mari terus menyembah. Yes Tuhan. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia.
Haleluya Tuhan. Haleluya, Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Kau ajaib di tempat ini Tuhan. Penyertaan-Mu sungguh sempurna, tuntunan Tuhan atas hidup kami sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan hari ini Bapa dari tempat ini, oh kami mau bersepakat, bersyafaat Tuhan. Bagi Indonesia kami berdoa berdiri bagi Indonesia. Bersahati kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati Indonesia. Segala huru-hara, roh kematian, bencana alam, bahkan perpecahan, sepakat kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan keluar dari Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Kami meminta Tuhan perlindungan Allah ada atas Indonesia. Engkau tembok berapi memagari negeri kami, dan Engkau sendiri Tuhan di dalamnya menjadi kemuliaan. Kami berdoa bagi negeri kami, diberkati perairan, daratan dan udara, diberkati seluruh penduduknya. Bangkit semangat-Mu penduduk Indonesia. Terima Abi Pentakosta ketiga daripada Tuhan, karena ini waktunya bagi Indonesia. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Kami akan melihat Tuhan, penuaian yang terbesar dan terakhir terjadi atasmu Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa bagi pemerintahan kami, bahkan bagi TNI Polri, seluruh para ahli Tuhan, ahli hukum, ekonomi, pendidikan, kesehatan. Kami berdoa berikan mereka Tuhan kesatuan hati untuk bersinergi bersama ya Allah, memberkati Indonesia dengan hikmat daripada Tuhan, membawa Indonesia keluar dari segala permasalahan ekonomi, sosial dan politik di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati presiden kami Tuhan, berkati para pemimpin gubernur, bupati, wali kota Tuhan, berkati dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan kami juga berdoa untuk pilkada tanggal 9. Kami minta campur tangan surga, dan kami percaya tidak akan ada kecurangan, tidak akan ada Tuhan kerusuhan. Bahkan kami akan melihat tangan Tuhan menegakkan anak-anak Tuhan, menegakkan orang-orang yang takut akan Tuhan atas Indonesia sebagai pemimpin Tuhan di negeri kami. Terima kasih. Bahkan atas seluruh hidup kami Tuhan, seluruh sidang jemaat, kami perkatakan firman Tuhan, kami berdiri atas firman Tuhan. Bersama Tuhan kami berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allah kami berani melompati tembok. Engkau yang mengikat pinggang kami dengan keperkasaan, Engkau yang membuat jalan di depan kami rata. Tuhan, sepanjang sisa hari dan minggu di tahun ini, kami percaya Tuhan mengikat pinggang kami dengan keperkasaan, dan setiap kami Tuhan akan mengalami lawatan Tuhan, kemenangan demi kemenangan. Kami akan masuk pada kemuliaan demi kemuliaan. Kami akan mengalami Tuhan, tidak akan hilang kekuatan kami dan pengharapan kami. Kami siap Tuhan menerima yang terbaik daripada Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami mau menari bersuka cita lebih lagi. Kami siap, mari umat Tuhan yang siap bersama dengan saya katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mari berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi Bapak Ibu. Sorakan haleluya. Haleluya. Sebelum kita memuji Tuhan lebih lagi, saya rindu bertanya, berapa banyak Bapak Ibu di tempat ini yang baru pertama kali hadir di Gereja GBI Taratung Kota? Lambaikan tanganmu yang baru pertama kali hadir. Haleluya. Saya ganti pertanyaannya, berapa banyak kita yang tetap bersuka cita dan mau bersorak-sorai lebih lagi di rumah Tuhan ini? Lambaikan tanganmu, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Katakan Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mari angkat kedua jempolmu, katakan, hey, sungguh amat baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik.
Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik? Mari angkat kedua jempolnya Bapak Ibu, ikuti gerakan saya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. mari Bapak Ibu saja katakan, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagi kami. Haleluya. Mari katakan sambil katakan ini. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Yang mengatakan Tuhan Yesus baik, angkat kedua jempolmu Bapak Ibu, semuanya siap menari, amin. Amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, semuanya menari bagi Tuhan. Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan dari selamanya, dari selama-lamanya, sampai selama-lamanya, dari selamanya, sampai selamanya, sampai selama-lamanya. Sekali lagi katakan dari selamanya, sampai selamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Tuhan Yesus baik. Sorakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku Inilah hidup kami seutuhnya Tuhan, kami bawa di rumah-Mu,
sebagai persembahan dan bukti penyembahan kami bahwa Engkaulah Tuhan yang ajaib, yang luar biasa, yang senantiasa menyertai kami. Sungguh hati kami bersyukur Tuhan, sepanjang tahun 2020 yang sebentar akan berlalu, kami dapat rasakan uluran tangan-Mu yang menuntun dan membawa kami sebagaimana ada di penghujung tahun ini. Hampir setahun penuh kami mengalami penderitaan secara pikiran, moral, ekonomi maupun secara fisik akibat malapetaka yang menimpa bumi lewat pandemi. Namun kami dapat melihat begitu besar keajaiban-Mu Tuhan yang menjaga kami. Bukan oleh karena kebaikan kami ya Tuhan, sebagaimana kami ada boleh mensyukuri rahmat-Mu di minggu pertama di penghujung tahun ini. Tapi semua itu kami alaskan hanya atas dasar keyakinan kami bahwa Yesus yang ajaib hadir hari ini, besok, bahkan untuk seterusnya. Tuhan mengingatkan kami di tahun 2020 ini dengan banyak masalah, banyak pergumulan. Dan kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai murid yang Tuhan telah tetapkan, yang Tuhan telah pilih, kami mau ditegur Tuhan, kami mau dinasehati, sebab kami hidup hanya oleh karena nasihat dan teguran-Mu. Dan untuk itulah kami selalu akan merendahkan hati. Terima kasih jika Tuhan ingatkan kami kembali pada saat pagi hari ini Tuhan, lewat kebenaran-Mu. Berbicara Engkau Tuhan bagi setiap kami dengan bahasa yang sederhana, di mana kami boleh kembali memiliki gairah yang penuh, mengagungkan nama-Mu dengan sungguh-sungguh, dan mengakui keajaiban dan kuasa-Mu melebihi segala sesuatu yang ada di bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita bersyukur kita telah sampai di bulan yang terakhir di tahun 2020. Hampir 10 bulan kita mengalami tekanan-tekanan yang berdampak kepada kehidupan rohani maupun kehidupan sosial kita akibat pandemi corona yang terjadi hari-hari ini. Semalam dalam pertemuan dengan para hamba-hamba Tuhan melalui Zoom, kita mendapatkan suatu keadaan lewat pernyataan yang Tuhan sampaikan melalui hamba-hamba Tuhan, bahwa pandemi ini belum berakhir. Bahkan sampai di penghujung tahun depan 2021 ini menjadi sebuah masalah yang boleh terjadi. Kita tidak bermaksud untuk menakut-nakuti, namun memang inilah yang direncanakan oleh Tuhan sampai Tuhan menemukan saudara dan saya, umat yang percaya kepada dirinya, itu menjadi pribadi yang tangguh, yang kuat dengan iman, untuk menyelesaikan perjalanan hidup ini dengan penuh keseriusan. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengambil sebuah ayat untuk memulai pemberitaan ini dari kitab Mazmur pasal yang ke-40, ayat yang ke-5. Dikatakan di sini Mazmur 40 ayat ke-5, banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Lebih pas lagi dalam bahasa Batak dikatakan, torop doaka halongangan osakapmu dibaiko marodopo kami ale Jehovah de Batakku. Dangadong tu dosamu tupe naeng bari hatahonoku jala poboku alai daktar pajozorau tahe dibaen torop. Sadar atau tidak sadar Bapak Ibu Saudara, bahwa sebenarnya kita hidup di dalam keajaibannya Tuhan, amin. Tapi yang namanya keajaiban sering atau mungkin suatu saat itu menjadi hal yang biasa. Dulu waktu saya masih
sekolah rakyat SD sekarang sampai ke SMP. Suatu saat sekolah menyediakan sebuah hiburan bagi murid-murid dengan mengundang ahli sihir, hipnotis, pertunjukan-pertunjukan yang ajaib di tanah lapang. Kami dikutip bayaran hanya untuk menonton pertunjukan yang belum pernah kami lihat. Ada naik sepeda motor dengan mata tertutup melewati api. Ada orang yang bisa bergelantung di tali tanpa jatuh. Itu semua adalah suatu hal yang belum pernah terbayang dan di pikiran kita. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, kamus besar, ajaib itu diidentifikasi merupakan suatu hal yang ganjil, yang aneh dan jarang ada. Artinya tidak seperti biasa. Ini suatu pertunjukan yang mengherankan, takjub, sehingga kita harus bayar mahal, saudara. Dan sampai sekarang keajaiban itu selalu dipertontonkan oleh dunia ini untuk mengundang decak kagum kita, kebanggaan kita, yang membuat suatu hiburan bagi saudara dan saya. Tapi maklumi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, setiap hari Tuhan mengalahkan keajaiban yang muncul di permukaan bumi ini lewat keajaiban yang nyata yang dia kerjakan bagi saudara dan saya. Nah, semalam ada seekor burung merpati masuk di gereja ini. Nah, burung merpati ini masih muda dan dia hanya bisa terbang 3 meter. Ini ada anjing, ada kucing di seputaran komplek ini mencoba untuk menangkap burung ini. Tapi puji Tuhan, ini burung masuk di gereja ini. Sehingga tidak ada gangguan lagi. Dan aku tangkap, saya simpan. Nah, di situ saya perhatikan burung merpati ini. Kenapa burung merpati ini bisa hinggap di kabel listrik tegangan tinggi? Ini biasa kita lihat kalau burung-burung itu bertengger di atas kabel tegangan tinggi yang 2000 volt. Sementara apabila manusia menyentuh kabel tegangan tinggi ini, dia akan gosong dan mati. Tidak sedikit korban daripada arus tegangan tinggi meninggal gara-gara menyentuh kabel ini. Tapi ketika saya perhatikan burung ini, kok dia bisa hinggap di tegangan tinggi. Ini suatu hal yang ajaib, namun sering kita tonton. Ternyata di kaki burung ini, sejak dari awal masa penciptaan telah Tuhan lengkapi sebuah alat atau sebuah kulit yang tahan terhadap tegangan tinggi. Sehingga mereka bebas bertengger di atas kabel itu. Ini suatu keajaiban Bapak Saudara. Tapi karena hal itu merupakan suatu hal yang biasa kita lihat, memang udah dari sononya dia bisa hinggap di kabel tegangan tinggi. Nah, pada masa penciptaan burung belum ada listrik. Manusia belum menemukan teknologi arus untuk bisa kita nikmati seperti saat ini. Tapi ini punya berisiko. Setiap teknologi yang berkembang memiliki risiko. Untuk manusia kabel tegangan tinggi ini menjadi risiko, di samping ada keuntungan yang dapat diraih. Tapi jauh-jauh hari sebelum listrik diciptakan oleh Thomas Alva Edison, ribuan tahun kemudian Tuhan telah memperlengkapi burung-burung di udara untuk boleh hinggap di kabel listrik yang konon belum pernah tercipta. Ini gambaran bagaimana teknologi yang diciptakan manusia sekarang itu sudah dipikirkan oleh Tuhan sejak dari awal rencana penciptaan. Di sini saya dapat merasakan, oh, burung merpati yang saya tangkap ini ternyata Tuhan bercerita tentang keajaiban atas ciptaannya, saudara. Nah, sadarkah Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan sehari-hari ada keajaiban? Atau mungkin secara kebetulankah ketika kita bisa terbangun pagi? Sementara ada beberapa orang pendahulu kita yang tertidur untuk selama-lamanya. Sampai dia kembali menjadi tanah tidak terbangun. Nah, jadi kalau dikatakan di sini ada banyak yang telah dilakukan oleh Tuhan
lewat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang mungkin suatu saat kita menganggap itu hal yang biasa. Tetapi saatnya di masa-masa pandemi, di masa-masa kesulitan, malapetaka yang terjadi di hari-hari terakhir ini, kita harus kembali untuk mengakui otoritas dan rencana Tuhan bahwa memang setiap rencananya itu ajaib bagi saudara dan saya. Amin. Ada banyak jiwa yang telah meninggal akibat pandemi COVID. Ada banyak orang berupaya untuk menyelesaikan pandemi ini lewat menciptakan apa yang disebut dengan vaksin. Dan ada banyak protokol-protokol yang dicoba ditawarkan untuk boleh menghindari bahaya itu jangan sampai menyentuh tubuh kita yang sederhana ini. Nah, mungkinkah kita berkata lewat protokoler yang kita jalani, lewat vaksin yang akan kita terima bahwa nyawa kita tetap terlindung dari keadaan ini? Tidak ada jaminan Bapak Saudara. Tapi yang jelas hanya ada satu jaminan yang Tuhan mau berikan bagi saudara dan saya. Bahwa Anda akan hidup, kita akan hidup dalam perlindungannya. Karena apa? Dia ajaib sanggup melakukan suatu sistem proteksi dalam kehidupanmu. Di luar daripada akal budi kemampuan manusia. Suatu saat Daud merenungkan siapa dia di tengah-tengah penderitaan yang dia alami. Dia menjadi seorang buronan musuh dari seorang raja bernama Saul. Tetapi ketika dia mengalami masa-masa sulit, ada sebuah pengakuan yang keluar dari mulut seorang Daud yang meyakinkan dirinya bahwa persoalan ini bisa diselesaikan oleh Tuhan. Persoalan ini akan mendapatkan jawaban bukan oleh karena kemampuan saya, tapi oleh karena kemampuan Tuhan. Dia menulis sebuah mazmur di dalam Mazmur 77 ayat 11 sampai 12 dikatakan, "Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu." Nah, jadi kalau saudara dan saya boleh ada hidup sampai hari ini, Tuhan inginkan kita bercerita. Tuhan inginkan kita bersaksi. Tuhan inginkan itu untuk menyampaikan siapa Tuhan sebenarnya yang kita sembah. Dia bukan Tuhan yang kita buat di urutan kedua dan ketiga dari prioritas kehidupan kita. Tapi dia akan senantiasa kita jadikan di tempat yang paling tinggi. Karena apa? Karena hanya dialah yang mampu melakukan sebuah hal yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Sebuah sistem perlindungan yang tidak bisa kita bangun atas diri kita sendiri. Tetapi karena dikatakan di sini, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Aku hendak menyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Nah, saatnya ketika kita masuk di tahun 2021. Hamba Tuhan berkata bahwa 2021 pandemi belum berakhir. Bahkan diprediksi sampai akhir tahun 2022 ekses pandemi ini akan tetap menjadi ancaman bagi kehidupan manusia. Nah, jadi dengan sikap bagaimana saya boleh keluar dari masalah yang kurun waktu 2 tahun lagi akan saya hidupi kalau Tuhan izinkan. Tuhan mengingatkan kita sebuah peristiwa yang terjadi yang dialami oleh seorang Petrus. Nah, kalau kita melihat di Matius pasal 14, saudaraku, ini kisahnya sederhana. Di mana pada saat mereka, murid-muridnya, disuruh oleh Tuhan bertolak ke danau. Pada jam 6 sore, mereka berangkat. Tapi tiba-tiba ada ombak yang besar. Nyawanya terancam. Mereka berupaya sekeras mungkin untuk boleh keluar dari masalah itu. Tetapi tiba-tiba 9 jam kemudian jam 3 pagi mereka melihat ada sesosok manusia berjalan di atas air. Dan dari kejauhan mereka sudah melihat ini siapa dan ada apa. Di tengah-tengah badai yang terjadi yang dialami oleh para murid-murid, ternyata Yesus tidak mau terlambat untuk memberikan pertolongan. Badai itu tidak akan pernah menghalangi Yesus untuk boleh menolong saudara dan saya. Dan badai itu bisa datang tidak terlambat untuk menantikan Yesus menyelesaikan masalah mereka. Dan ketika Yesus nampak dari kejauhan, lama-kelamaan mereka lihat, oh, ini ada Yesus. Nah, bagaimana mereka bisa hidup dalam keajaiban itu ketika mereka ada dalam bahaya?
Nah, apa yang dilakukan pada apa yang kita pelajari dari keadaan Yesus berjalan di atas air ini? Yang pertama, kalau kita lihat di Matius 14 ayat 28. Dikatakan di sana Petrus berseru dan Tuhan menjawab, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Nah, pada saat mereka ragu apakah ini manusia, apakah ini hantu, apakah ini Tuhan, tiba-tiba Tuhan memperkenalkan, ini aku. Masih di atas air yang bergelombang itu. Nah, kemudian Petrus yakin bahwa dia adalah Tuhan. Dia berkata, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Coba, ini Petrus mau ngapain? Di sini kita bisa bayangkan di tengah-tengah kesulitan itu, di tengah-tengah keadaan itu, ingin dia mendapatkan suatu keajaiban dari Tuhan. Dan kemudian Petrus memiliki visi, memiliki mimpi. Yang mungkin bagi teman-temannya berjalan di atas air itu adalah sebuah kebohongan dan ketidakmungkinan. Tapi karena Petrus memiliki visi yang pasti, mimpi yang pasti, kalau dia ada bersama dengan Tuhan, keajaiban yang Tuhan miliki bisa dia miliki. Sehingga kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang ajaib, maka saudara dan saya wajib, seharusnya masuk dalam keajaiban itu. Amin. Dia adalah pribadi yang luar biasa. Mau tidak mau, keluar biasaan Tuhan itu harus tercermin dalam iman percaya kita. Bukan hanya sebagai penonton seperti murid-murid yang lain yang ada di kapal itu. Kalau memang engkau adalah Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air. Itu adalah visi. Nah, gereja kita memiliki visi yang besar. Dan di tengah-tengah pandemi yang terjadi hari-hari ini, kita mengalami suatu peningkatan dimensi kerohanian, pelayanan, dan komitmen untuk menyambut persoalan ini dari cara pandangnya Tuhan. Semalam waktu kami Zoom dengan para pemimpin keluarga besar Medan Plaza, pada saat itu gembala kita dari Medan memberikan apresiasi kepada kita jemaat di Tarutung. Apresiasi apa yang diucapkan oleh pemimpin kita. Tarutung bisa membangun pada masa-masa sulit. Tarutung meningkatkan kualitas dan kuantitas jam doa mereka. Karena kita masuk dalam doa bersama, doa berantai di Menara Doa Keluarga Besar Medan Plaza. Kita digilir semua antar lintas kabupaten dan provinsi. Dan mungkin suatu saat gereja di Rantau Perapat, di Dolok Sanggul, di mana-mana terlibat di jadwal jam sekian sampai jam sekian. Puji Tuhan, kita di jam yang ditentukan, kita bisa kumpul lebih daripada 20 orang. Suatu komitmen, suatu peningkatan iman bahwa di tengah-tengah pandemi, masalah yang sedang terjadi, kita ingin membuktikan keajaiban Tuhan dalam pelayanan kita. Mungkin gereja lain hanya ambil gitar 2 orang Zoom dalam menara doa itu. Tapi kita tidak, kita serius, kita undang para pendoa bersama-sama untuk ikut dalam doa itu. Tanpa mengenal jam berapa kita ditetapkan. Ini adalah suatu sikap hati bahwa kita memiliki visi, mimpi ke depan bahwa ini gereja akan menjadi saluran berkat bagi kota kita, bagi keluarga kita, bagi kita semua saudaraku. Nah, jadi hasrat yang besar yang dimiliki oleh seorang Petrus untuk mengalami keajaiban di mana Petrus bisa berjalan di atas air itu dihasilkan oleh sebuah mimpi, visi. Coba kita bayangkan ketika Abraham mandul dan istrinya tidak melahirkan di usia lanjut. Tiba-tiba Tuhan tunjukkan, itu lihat ke langit. Dia melihat seberapa banyak bintang yang di langit. Kalau bisa kau hitung, itulah jumlah keturunanmu kelak selama ada di bumi ini. Nah, dengan penuh harap dia memiliki visi, dia memiliki mimpi bahwa apa yang dijanjikan oleh Tuhan akan terjadi dalam kehidupannya. Dan betul sampai hari ini saudara, hampir seluruh di permukaan bumi ini, di semua negara keturunan Abraham ada dan menjadi pionir, menjadi orang yang istimewa. Nah, kehadiran bangsa Israel di bumi ini dihadirkan oleh sebuah visi.
Mimpi seorang Abraham yang telah menerima janji Tuhan. Yang kalaupun tidak mungkin dia melahirkan di usia lanjut. Tapi dia bisa melahirkan seorang Ishak yang menjadi cikal bakal kehidupan orang Kristen di permukaan bumi ini. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya Anda dan saya untuk memiliki mimpi yang sama. Bahwa kita akan mampu berkata tahun 2021, 2022, kalaupun kesulitan itu ada tetap di hadapan saya. Saya memiliki mimpi bahwa saya akan terus sehat, saya akan tetap terjaga, saya dapat berprestasi, saya dapat berhasil. Jadi betapa kekuatan ini hanya didapatkan lewat iman percaya kita kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar ngomong doang, saudara. Kemudian hal yang kedua kita pelajari dari Petrus. Di ayat ke-29 dikatakan Yesus berkata, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Kenapa Petrus mampu berjalan di atas air? Oleh karena dia mampu mengambil sebuah keputusan tanpa ragu. Nah sekarang yang dirusak oleh pandemi ini adalah mental kita untuk kita khawatir, takut, ragu, bimbang. Tapi pada saat kita ingin masuk dalam keajaiban Tuhan, kalau memang Tuhan suruh engkau masuk di tahun 2021, engkau akan masuk dalam badai pandemi tahun 2021. Kalaupun tidak mungkin kita berjalan di atas air, kalaupun kita harus melakukan sesuatu di luar daripada kemampuan kita. Tapi Tuhan ingatkan, kalau memang kita sedang berjalan menuju Yesus, mau di atas air, di atas angin, di atas jalan tol dan lain sebagainya, saudara harus mampu mengambil keputusan. Amin. Jadi kalau ada mimpi Anda untuk berhasil tahun 2021, untuk Anda masih bisa sehat tahun 2021, Anda harus mampu mengambil keputusan. Yang kalaupun Tuhan suruh engkau berjalan di suatu jalan yang tidak mungkin secara manusiawi kita lakukan, tapi kita harus lakukan. Amin. Ada banyak cara Tuhan memanggil saudara dan saya. Mungkin suatu saat kita berkata, oh ini tidak mungkin, tidak pernah ada manusia berjalan di atas air tanpa ada alat selancar atau perahu. Tapi Tuhan berkata, datanglah. Jadi seberapa banyak kesulitan, tantangan yang Anda harus hadapi, kalau memang Tuhan yang suruh, kau harus berani mengambil keputusan. Jangan ragu. Keraguan pada umumnya tidak akan pernah mendapatkan hasil yang memuaskan. Jadi hal yang menentukan keadaan kita untuk besok itu ditentukan pada saat kita mampu mengambil keputusan hari ini. Dan kita boleh ada sampai hari ini oleh karena keputusan kita kemarin. Jadi untuk menjadi seorang yang percaya akan keajaiban Tuhan, kita harus berani mengambil keputusan Bapak Saudara. Namun dalam mengambil keputusan itu jangan kita terpengaruh dengan apa yang disebut dengan kesukaran. Sering kita membuat suatu pertimbangan apakah mungkin, apakah bisa. Tapi yang jelas ketidakbisaan kita secara manusia justru harus dibisakan oleh Tuhan. Kita mungkin ragu waktu memulai pembangunan gereja ini. Kita tidak tahu untuk apa gereja ini harus kita perbesar. Tapi karena Tuhan yang suruh, kita mampu dengan berani mengambil keputusan. Dan kita tidak melihat ada penghalang, ada kesukaran, masalah ekonomi, masalah dan lain sebagainya. Kita tidak ragu, kita mampu mengambil sebuah keputusan. Hasilnya demikian luar biasa, saudara. Dan gembala kita berjanji akan datang untuk ke gereja kita. Melihat keajaiban Tuhan yang kita alami di tempat ini. Nah ini suatu gambaran bagaimana Tuhan sedang bekerja melalui wadah ini. Kemudian hal yang keempat. Jangan katakan Tuhan sedang menunda. Segala sesuatu indah pada waktunya. Dan Tuhan tidak pernah terlambat Bapak Saudara. Coba kita bayangkan mereka mulai berangkat jam 6 sore naik perahu. Sepanjang mereka dilandai oleh badai. Seakan-akan tidak ada solusi, tidak ada jawaban. Bahkan mungkin mereka berkata, kita akan mati konyol di danau ini. Tapi Tuhan hadir jam 3 dengan keajaibannya. Di sini membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Jadi kalau mungkin ada jawaban doamu belum terjawab sampai minggu ini. Imankan 2021 Tuhan akan buka pintu dengan lebar-lebar. Tidak ada yang terlambat. Semua telah Tuhan tetapkan. Dan ingatkan diri Anda Bapak-Ibu Saudara bahwa saatnya kita harus mempraktekkan iman kita dengan percaya. Jangan dengan ragu-ragu.
Keberanian kita dimunculkan oleh iman akan menghasilkan buah. Dan ada seorang guru saya dulu, seorang hamba Tuhan mantan penjahat kali berkakap, dia sudah bertobat. Yang saya pelajari dari beliau ini, dia tidak lulus SD. Dia hanya dari sekolah Alkitab dari Tawangmangu, dia mantan narapidana. Namun saya dapat belajar banyak tentang dia. Dan dia berkata, sesuatu yang kita lakukan atas dasar iman dibutuhkan keberanian. Anda tidak usah lihat ke depan mau sampai di mana. Tapi yang jelas Tuhan telah sediakan yang terbaik. Mungkin besok, mungkin lusa, mungkin minggu depan. Sehingga kalau beliau ini bikin KKR Bapak Saudara, pembicaranya belum pasti. Entah datang atau tidak, sudah di calling melalui telepon. Tapi dengan berani dia gedor dari pintu ke pintu, mengundang jemaat, orang-orang dari lintas gereja untuk berkumpul di suatu ruangan di gedung untuk mendengar kabar baik. Karena ada hamba Tuhan disuruh untuk melayani kita di pengururan ini katanya. Berani dia mengundang tanpa ada kepastian tanggal. Tahu apa yang terjadi? Tanggal yang sama ini hamba Tuhan hadir. Makanya saya ragu mengikuti beliau ini. Macam mana Pak? Bapak sudah mengundang sementara dia belum pasti. Pastinya itu soalnya kita berani. Tuhan pasti buka jalan katanya. Dia mengundang. Terkadang ini kalau iman ini memang gila-gilaan pikir saya. Kalau sempat tidak datang bagaimana saya bilang. Itu pikiran mulai itu. Kalau pikiran saya tidak. Tuhanku pasti hadir. Ya terkadang memang orang-orang yang sedemikian rupa. Yang memiliki iman yang besar ini. Ini dituntut bagi saudara dan saya. Coba sudah tua Abraham. Sudah tua istrinya. Sudah mati haid. Tidak mungkin lagi. Tapi bisa terjadi karena Abraham berani untuk memiliki iman. Bahwa memang dia akan diberkati oleh Tuhan. Jadi ingat, jangan ada alasan bagi saudara untuk tidak berjalan. Tunda dulu, nanti dulu. Tapi ingat, kalau memang Tuhan suruh engkau turun dari perahu itu. Untuk masuk dalam kesukaran itu, jalani saja. Namun ada masalah yang terjadi. Pada saat Petrus mulai melangkah di air. Kemudian ada kesukaran, ada cobaan, ada goncangan, ada angin. Kemudian dia mulai ragu. Oh ini jangan-jangan akan tenggelam. Dan kemudian memang kakinya mulai masuk dalam air. Lalu dia menjerit, Tuhan tolong katanya. Nah pada saat Anda ragu, Anda mulai bimbang, ingat Tuhan juga tidak terlambat. Langsung Yesus tangkap tangannya. Yesus tangkap tangannya. Itu suatu pelajaran yang sangat berharga. Secara manusia mungkin kita bisa lemah. Tetapi secara rohani Anda dan saya tidak diinginkan oleh Tuhan untuk ragu-ragu akan Dia. Imankan dirimu saudara. Jangan ragu. Yang penting berani melangkah karena iman. Nah puji Tuhan ini Desember adalah suatu yang sangat-sangat menentukan. Dimana di akhir tahun biasa orang membuat evaluasi. Bohadwa, onasailaon. Ada self control. Nah tetapi sering kita kontrol di bulan Desember. Bulan 1 lepas kontrol. Jadi harus ada perbedaan saudara. Jadi kalau kita mengevaluasi tahun 2020 begini, begono dan lain sebagainya. Oh saya mau memiliki visi tahun 2021 akan semakin rajin ke gereja, masuk di menara doa, masuk di semua persekutuan-persekutuan. Nah Tuhan akan menyediakan yang terbaik. Hari ini kita dibatasi untuk tidak berkumpul, tidak pergi ke pesta, untuk tidak pergi kemana-mana. Mumpung ada waktu ini, sementara Tuhan berkhususkan waktu ini untuk berhubungan dengan Dia, untuk tersambung dengan Dia. Kalau mungkin selama ini kita direpoti dengan urusan-urusan bisnis, kegiatan dan lain sebagainya, ya sekarang Tuhan hentikan pelan-pelan. Kita tidak tahu tahun 2021 entah ruang ibadah juga harus ditutup karena lonjakan daripada infeksi corona ini makin meninggi. Tapi kita yakin dan beriman bahwa misi kita semakin datang tantangannya, ombaknya semakin besar. Tuhan tidak pernah terlambat. 2021 gereja kita ini akan 5 kali ibadah dalam hari Minggu. Amin. Ini suatu lonjakan iman yang Tuhan tutup bagi dia. Maka Yeremia 33 ayat 3 berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami. Yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Nah jadi izinkanlah keadaan itu berjalan terus. Namun imankan bahwa roh yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya jauh lebih besar dari roh ketakutan yang dipamerkan oleh dunia ini.
Saya yakin kita adalah umat yang percaya kepada Tuhan. Amin. Saya yakin kita akan mendapatkan penglihatan-penglihatan yang besar untuk memberikan jalan dan solusi bahwa kita akan diberkati di tengah-tengah badai, di tengah-tengah masalah yang bisa terjadi hari-hari ini. Amin saudaraku. Amin. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan yang indah di mana Tuhan izinkan kami boleh menikmati hadirat-Mu, mendapatkan tuntunan suatu kepastian bahwa keajaiban-Mu itu harus kami beritahukan, kami harus saksikan kepada orang lain supaya mereka jangan menganggap biasa-biasa saja kehidupan kekristenan ini. Dan memang setiap pagi, setiap sore, bahkan setiap siang Engkau hadir menyatakan keajaiban-Mu. Kami terlindung dari kecelakaan, kami terlindung dari malapetaka pandemi, kami terlindung dari kegagalan demi kegagalan. Itu semua adalah keajaiban Tuhan yang harus kami sampaikan, kami beritakan sebagai bentuk daripada amanat agung yang Tuhan percayakan boleh kami beritakan. Tuhan saat ini akan masuk dalam perjamuan kudus. Engkau adalah roti yang hidup. Engkaulah anggur yang kudus yang dapat kami nikmati, yang akan memberikan kemampuan baru bagi setiap kami untuk kami boleh bangkit kembali dari keterpurukan kami, untuk kami boleh terbangun secara rohani sehingga kalaupun ada masalah, ada gejolak, ada ombak, ada pergumulan, ada banyak hal yang membuat kami ragu dan takut, tapi saat di penghujung tahun ini kami akan memaklumkan diri kami bahwa kami akan tetap aman dalam perlindungan Tuhan sepanjang kami terus memberitakan kebaikan-Mu, keajaiban-Mu, keluar biasaan-Mu Tuhan. Nah, inilah menjadi pengalaman kami sehingga kami dapat bercerita kepada orang-orang lain bahwa Tuhanku ajaib, Tuhanku luar biasa. Terima kasih, sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus ini. Kuduskan kami, layakkan kami. Kami buang segala kepahitan, segala amarah, kebencian yang mungkin masih ada di pikiran dan hati kami. Kami buang jauh-jauh supaya tubuh dan darah-Mu yang kudus itu boleh bekerja lebih lagi untuk memberkati setiap kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan berdoa untuk perjamuan kudus ini. Firman Tuhan berkata, setiap kali kamu makan dan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan ini. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, bahkan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak akan menimpa kita. Tuhan, di tangan kami telah tersedia roti anggur. Kami akan menikmati. Mari bangkit berdiri saudaraku. Pegang roti tinggi-tinggi di tangan kanan. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Amin. Mari makanlah dalam nama Yesus. Sambil persiapkan cawan di tangan kananmu dan angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin. Mari minumlah dalam nama Yesus. Haleluya. Syukur bagimu ya Tuhan.
Terima kasih Yesus. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih buat roti yang hidup, yaitu firman-Mu. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang Tuhan berikan untuk menebus setiap kami. Kami tidak dapat balas Tuhan betapa ajaibnya perbuatan menyertai kehidupan kami. Izinkan dan berikan kami kapasitas kemampuan untuk boleh menceritakan keajaiban-Mu, perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi saluran berkat bagi orang lain, di mana mereka akan bertemu dengan Engkau lewat seluruh kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Persepuluhan dan persembahan khusus dan yang lainnya, kita akan mendengarkan beberapa warta sepekan. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Pengumuman GBI Tarutung Kota Minggu 6 Desember 2020. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang datang beribadah di GBI Tarutung Kota, dan juga bagi jemaat yang saat ini beribadah online lewat Facebook maupun radio 107,7 FM. Dan terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami dalam ibadah onsite dan online hari ini. Pada hari ini kita akan memberikan persembahan persepuluhan kita masing-masing dan persembahan umum sekaligus. Bapak Ibu dapat memasukkan persepuluhan ke dalam amplop khusus, dan persembahan umum dapat dimasukkan ke dalam amplop putih yang telah disediakan dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan di pintu keluar setelah ibadah selesai. Dan kami ingatkan kepada kita semua untuk tetap menjaga jarak satu dengan yang lain. Dan bagi jemaat yang beribadah di rumah secara online, persembahan dapat diantar langsung ke gereja atau dapat ditransfer juga melalui rekening bank gereja. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dapat menuliskan nomor WhatsApp masing-masing di amplop persembahan agar sekretaris gereja dapat menginformasikan pengumuman-pengumuman penting di seputar jadwal dan info gereja. Berikut beberapa warta dan jadwal kegiatan sepekan di gereja kita. Menara 2 berjalan seperti biasa dengan jadwal yang tertera di layar. Pengerja dan jemaat dapat menyesuaikan waktu dan jadwal yang diikuti. Khusus untuk pengerja diwajibkan untuk dapat mengisi jadwal Menara 2. Ibadah mesbah keluarga mulai minggu ini diliburkan dan kembali aktif pada bulan Januari 2021. Demikian halnya dengan dua puasa diliburkan dan aktif kembali pada bulan Januari 2021. Untuk jadwal ibadah raya minggu depan akan diadakan sebanyak 3 kali ibadah, yaitu ibadah pertama jam 8 pagi, ibadah kedua jam 09.30 WIB, dan ibadah ketiga jam 11 WIB. Seluruh ibadah akan disiarkan juga secara live di Facebook GBI Tarutung Kota dan radio komunitas GBI Tarutung Kota di gelombang 107,7 FM. Dan ibadah anak sekolah minggu tetap dapat mengikuti ibadah online Superbook streaming di channel YouTube Superbook Indonesia. Informasi Natal untuk kita semua, kami beritahukan bahwa ibadah perayaan Natal umum GBI Tarutung Kota akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2020, dan pintu akan dibuka pada pukul 18 WIB. Sehubungan peraturan protokol kesehatan, maka jumlah kapasitas ruangan ini hanya bersekitar 250 kursi dan dihimbau kepada jemaat untuk dapat hadir sebelum pintu dibuka.
Dan untuk perayaan Natal Pemuda akan diadakan pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 pada jam 6 sore. Dan dengan berat hati kami infokan bahwa tahun ini perayaan Natal anak sekolah minggu ditiadakan sehubungan dengan anjuran larangan dari pemerintah, tapi sekolah minggu dapat tetap mengikuti perayaan Natal umum secara online lewat Facebook. Pengumuman terakhir bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan informasi pelayanan khusus atau konseling dapat menghubungi kita di nomor yang tertera di layar. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kami mengundang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari angkat kedua tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah dan bawalah pulang berkat damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Bapa di sorga, dan cinta kasih yang sejati dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan berkat persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus yang menuntun memelihara kehidupan kita hari ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya diberkati, katakan bersama amin. Selamat hari Minggu. Bapak Ibu dapat kembali pulang melalui pintu keluar dan dapat mengantarkan persembahan di kotak persembahan yang telah tersedia di pintu keluar sambil tetap menjaga jarak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.